Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengukur kami dalam sumur ini. Pada tahun 1945, Indonesia sedang berada dalam kondisi politik yang sangat panas. Terjadi ketegangan antara TNI Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia yang disebut dengan PKI. Pada kala itu, situasi Indonesia semakin memburuk, inflasi tinggi, dan banyak masyarakat yang merasa tidak puas. Ketegangan politik dan sosial ini menjadi latar belakang yang dikenal dengan peristiwa 30 September atau G30S PKI. 3. Peristiwa G30S atau PKI pada tanggal 30 September menuju tanggal 1 Oktober tahun 1965, sekelompok pasukan bersenjata menculik 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Mereka dibawa ke lubang yang bernama Lubang Buaya. Mereka disiksa hingga kemudian dibunuh. Dan mereka kemudian ditemukan dalam keadaan yang tragis. Letnan. Berikut adalah korban dari kekejaman G30 SPKI. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Maijen R. Supratno, yang ketiga itu ada Maijen S. Parman, terus ada Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyono, dan terakhir yaitu Letda Pierre Tendaen yang merupakan ajudan Nasution. Cakrabirawa mengira Pierre Tendaen adalah Nasution sehingga mereka juga membawanya ke Lubang Buaya. Dan korban lainnya seperti Ade Irma merupakan putri bungsu kecil dari Jenderal Nasution dan Jenderal. Rangkaian peristiwa yang ditampilkan dalam film. 1. Persiapan gerakan. Masukkan gerakan 30 September berkumpul dan menyusun strategi penculikan. Mereka menargetkan para jenderal yang dianggap bagian dari Dewan Jenderal. 2. Penculikan para jenderal. Itu juga 30 SPKI. darah itu warnanya merah, Jenderal. 4. Pengumuman radio. Gerakan 30 September menguasai RRI dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. 5. TNI AD melawan. Soeharto berhasil mengambil alih komando. Komando strategis didirikan di Kostrad dan operasi militer dimulai untuk merebut kembali kontrol. Akhir peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober, Angkatan TNI Darat berhasil menangkap pasukan Cakrabirawa dan membawa mereka ke hakim untuk dieksekusi mati. Operasi menuju Lubang Buaya dilakukan dan ditemukan setelah menangkap pasukan Cakrabirawa. Gerakan G30 SPKI itu dianggap sebagai pemberontakan setelah pemerintah melakukan operasi besar untuk membekukan PKI dan menangkap semua pasukan Cakrabirawa. Sudah. Film pengkhianatan G30 SPKI bukan hanya menampilkan kronologi peristiwa, tetapi juga menyajikan gambaran suasana politik Indonesia saat itu. Meski film ini kuat dari sisi normatif, kita tetap perlu melihatnya dengan kacamata sejarah yang kritis karena dibuat pada konteks politik tertentu. Siapakah kini